Nah, ini kan ada suami, ada istri. Jika salah satu dari pasangan itu koret, apakah mempengaruhi rezeki? Ya. Yang koretnya lakinya doang, bininya Ya. tidak. Nah. Tetap bininya dapat rezeki yang banyak, suaminya yang koret itu. Lanjut ya Maya. Sok. Siapa lagi yang mau nanya? Yang mana ya? Sok, pilih Pan. Hei, buat juga. Kunaon Pan mana bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Mama, nama saya Mbak Bu Mariam dari Majelis Ta'lim At-Tauhid Taman Sari, Bogor. Sok. Ya. Lulus Tanya dia, Mama yuk. Ayo. Yuk Mariam. Ada seorang yang rumah tangganya yang kaya raya lah. Kaya raya suami istrinya. Tapi istrinya itu selalu ingin mensyukuri nikmat dengan memberikan sedikit hartanya dikeluarkan. Oke. Tapi suaminya selalu melarang. Saya tanya yang kerja itu suaminya atau istrinya? Suami istri bekerja. Dua bekerja. Oke. Kalau yang istri suka berbagi, Iya. suaminya nggak suka. Iya. Nah, terus? Terus ya jangan jadi pertengkaran lah gitu. Harusnya istrinya yang dikeluarkan duit saya. Duit sendiri. Ya. Bukan duit suami. Yang salah duit suami. Kalau duit saya 100% tanpa bicara sama suami, halal kok. Bilangin sama istrinya, mana dia orangnya? Itu nanti tidak menghambat rezeki suami. Tidak sama sekali. Tidak. Justru maksudnya melimpah ruah di luar Amin. dugaan. Makanya Rasul mengatakan, kalau ada orang dia bekerja, berusaha buat dunia, maka Allah sulitkan kehidupannya. Dan dunia hanya yang terbatas yang ditakdirkan buat dia. Koma. Kalau orang hidup di alam dunia, dia bekerja, berusaha buat akhirat, hanya mengharapkan ridhonya Allah, maka dunia yang akan ngejar kita, bukan kita. Oke. Amin. Nah, ini kan Terima kasih. ada suami, ada istri. Jika salah satu dari pasangan itu koret, apakah mempengaruhi rezeki? Ya. Yang koretnya lakinya doang, bininya Ya. tidak. Nah. Tetap bininya dapat rezeki yang banyak, suaminya yang koret itu. Iya. Jadi akan menutup rezeki masing-masing aja jadi. Iya, Terima kerja. kasih Mama. Mangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mariam. Lanjut ya, Ma. Sok. Siapa lagi mau nanya? Bentar. Ibu silakan. Ini dulu. Mangga. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nok Julaiha Cek Nok. Enak dari PD BKMM Kabupaten Sumedang. Ya. Tanya Cek Mama Nok. yuk. Ayo, Mangga Ayo, Bono. Gini Mah, Kunaon Nok? saya punya tetangga, dia curhat dan minta pencerahannya. Kalau istrinya itu getol ngaos. Getol tolabul ilmi, tapi punya suami tidak pernah melaksanakan sholat. Jangankan yang 5 waktu, Jumatan pun dia tidak pernah melaksanakannya. Jumatan pun hari Sabtu. Pertanyaan Nok. Pertanyaannya, si istri tersebut bagaimana cara mengingatkan Pertanyaan suaminya? saya Nok. Apakah suami teman Anda tadi dari dulu nggak sholatnya atau baru sekarang? Dari dulu. Artinya teman Nok salah pilih suami. Karena Islam mengajarkan tunukahul marata li arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha palika bidati dini taribat yaminuka. Nikahilah orang yang kalian sukai karena kekayaan, karena turunan, karena cantik tampan, karena agama. Kalian ambil yang paling baik agamanya atau kalian sengsara. Kalau dari dulu artinya teman Nok salah pilih suami. Nah, kalau sekarang sudah Tapi bertahun-tahun. sekarang udah tanggung. Iya. Bagaimana? Anda lihat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Jaga keluarganya. Nasihati. Kasih contoh.
doakan. Karena sekarang udah kadong jadi suami. Jadi hadapi. Kenapa? Resiko ditanggung penumpang. Kenapa kawin sama dia dari dulu? Kemana aja? Saking nggak ngerti agama, makanya mengaku Islam, ngaji, belajar agama, ngaji dengan guru ngaji yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, bukan ngaji yang hanya ngumpul-ngumpul doang. Itu Nok. Ma, jika istri tidak taat agama, suami bisa keseret ke neraka, betul? Betul. Nah kalau sekarang gimana yang suaminya nggak taat agama, istrinya keseret juga nggak ke neraka? Sama. Ih, hebat. Makanya saling menasihati. Begitupun kalau suaminya ustadz, istrinya buka aurat. Sebentar, Ustadz yang mana dulu? Ada. Karena Ustadz juga banyak yang brutal. Ya. Misalnya maksudnya, suaminya itu taat agama, istrinya enggak, padahal udah diingatkan. Tetap keseret ke neraka itu suami. Kalau maksimal, sudah 3 kali maksimal, bininya sudah pakai jilbab, tidak juga, boleh dicerai kok. Ganti yang mau pakai jilbab. Ya kalau nggak dicerai, tanggung jawabnya sampai kapan itu? Terus sampai mati, nasihatin terus biar dia sadar. Nah kalau sampai mati dia nggak tutup aurat? Kalau dia sudah maksimal, ya sudah. Suami nggak kena dosa lagi. Oh ya. Kalau gitu mah, ya sekalian tuh buka aurat dua-duanya. Tidak bisa begitu Pak, tidak bisa. Jadi kalau Karena sudah suaminya tanggung jawab buat istri. Oh iya. Jadi kalau sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengingatkan, menasihati, tapi tetap tidak sesuai dengan keinginan si istrinya, pada akhirnya amaluna amalukum saja. Iya. Pinter. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nuhun ya senang. Lagi Maya Ini mah di sini. nok orang Sumedang. Nuhun. Bukan Mama. noknya Tanah Abang, beda. Nuhun. Jangan dibahas. Lanjut Maya. Ini di sini tadi mana yang mau nanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ella Suhartini. Oke. Saya dari Majelis Taklim PD BKMM Sumedang. Oke lah. Tanya Mama yuk. Ayo. Mama, saya mau bertanya ya. Suami saya mempunyai gaji bulanan ya Maya yang insya Allah cukup. Namun pada kenyataannya uang saya selalu habis sebelum tanggal habis ya Mama ya. Itu masalah ibu lah. Itu artinya Ella 10 koma. Iya. Tanggal 10 udah koma. Pertanyaan saya, apakah itu saya termasuk rezeki yang tidak berkah gitu, Mah? Termasuk apa? Rezeki nggak Gak berkah. berkah gitu rezekinya. Berarti tidak berkah. Aduh sih. Mana modal berkah Ella? Anda lihat Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fahudadahum bima kanu yakdzibun. Kalau seandainya penduduk suatu kampung, penduduk suatu negeri beriman bertakwa kepada Allah, aku buka pintu barokah dari langit. Amin atau marolohok. Amin. Saya ngomong kedengeran te. Ngarti hente. Kunaon teu amin acan. Sararea wae aing mah. Balik deui. Kata Allah dalam Al-A'raf 96. Kalau seandainya penduduk suatu kampung, suatu negeri beriman, bertakwa kepada Allah, aku buka pintu barokah dari langit. Amin. Aku pun buka pintu barokah dari bumi. Amin. Tapi kebalikannya, kalau kalian mendustakan ayat-ayatku, na'udzubillah azabku sangat pedih. Makanya modalnya beriman dan bertakwa. Itulah kenapa ribuan kali saya ngomong Ella, bahwa kita perempuan tidak boleh tinggal diam. Kita pun punya otak, punya tenaga, punya kemauan, punya modal dari Allah. Makanya jadi perempuan jangan hanya minta sama suami. Kalau suami duitnya banyak dan dermawan, boleh jadi. Kita pun bisa punya penghasilan. Seandainya pun suami Anda penghasilannya gede, tidak ada salahnya kita nyari. Makin banyak anak miskin disekolahin makin bagus. Makin banyak orang kasih makan makin bagus.
Makin banyak orang diberangkatin haji, berangkatin umroh. Kenapa tidak? Jadi perempuan cuma minta doang. Laki nggak cukup masih sedih. Jangan sedih, lu kerja kagak. Lihat Siti Hajar. Lihat Siti Khadijah. Lihat Ummu Salamah. Ini nyata di Quran kok Bu. Jangan tinggal diam. Bergerak. Nanti ditanyakan oleh Allah buat apa tenagamu. Begitu Ella. Oke. Terima kasih Mama. Assalamualaikum. Emang habisnya tuh buat apa rata-rata? Ya buat keperluan sehari-hari. Ada anak. habis aja. Nah, Habis. berapapun habis. Makanya kata dia 10, tanggal 10 udah koma. Iya. Tit, tit. Terima kasih Mama. Oke, badanku gede, masa cuma minta doang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita contoh di Quran. Orang-orang terdahulu. Anda lihat tuh. Siti Hajar 4.000 tahun yang lalu. Anda lihat Siti Khadijah 15 abad yang lalu. Ummu Salamah, Robiah Al-Adawiyah, Siti Aisyah, Asipa, dan banyak perempuan lain yang bergerak, berusaha, punya penghasilan lebih banyak, penghasilan lebih baik, kita bisa nolong orang lebih banyak, begitu. Oke. Jadi perempuan tuh jangan tinggal diam, jangan hanya minta terus. Mendingan punya kekuatan. Betul. Karena kita tidak tahu suami kita tuh selamanya sampai kapan. Bisa Iya. meninggal jadi punya pegangan. Jadi Bisa-bisa setruk di tengah jalan. Ngoweh. Kalau kita nggak punya penghasilan, saya jamin kita perempuan ikut setruk. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Amin. Dia takut setruk. Mama jangan gitu ya. Seandainya Iya. ada nggak yang masih seumur Ipan sakit? Banyak. Makanya Iya. kita perempuan bergerak. Jangan hanya minta sama laki kita. Oke? Oke mamaku. Begitu Elo. Oke kalau Ece begitu. no. Ma, jadi kalau tadi kejadian seperti itu, jika istrinya tuh tahu suaminya berbuat salah, tapi dia membiarkannya, istrinya... Kalau suami namanya dayus. Artinya istri juga sama. Apa sih dayus? Mengizinkan keluarganya melakukan dosa dan maksiat. Artinya dia ridho. Seolah-olah dia pun melakukan maksiat. Ya Allah. Ikutan dosa? Ya, Suami yang enak dia yang dosa? dia salah. Kenapa nggak dicerai sama suaminya? Oh, oke. Mundur dong, udah tahu dosa. Oke. gitu. Intinya tidak boleh berdiam diri ketika ada perbuatan Ya. dosa depan mata. Apalagi itu adalah pasangan kita. Apalagi depan mata banget. Tadi depan mata kan? Depan mata banget. Bolak-balik. Aduh. Udah kalau gitu mah. Boleh minta doa untuk kita semuanya Mama. Yuk. Supaya banyak keberkahan untuk rumah tangga yang sedang kita jalani. Ya. Rezeki berlimpah baik dari suami, istri untuk keduanya juga. Silakan Mama. Ibu-ibu angkat tangan yuk. Hadirkan hati, semoga Allah mengabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Jadikan kami ahli ibadahmu ya Allah. Kami bermohon minta rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Niat kami buat ibadah kepadamu ya Allah. Menolong orang yang perlu pertolongan. Membantu orang yang perlu bantuan. Meringankan beban orang-orang yang keberatan. Insya Allah ikhlas karenamu ya Allah. Karena kami sadar harta yang dalam genggaman kami saat ini bukan milik kami. Hanya kau amanatkan kepada kami. Dan kami bermohon kepadamu ya Allah. Jangan kau simpan di hati kami pelit.